Kira-kira sejarah apa yang terjadi di tanggal 12 November ini dan apa kaitannya dengan Panglima Jenderal Sudirman? Selengkapnya sudah kami rangkum dalam Today's History. Sudirman menjadi Panglima Besar TKR pada tanggal 12 November 1945. Jenderal Besar TNI Anumerta Raden Sudirman terpilih dalam suatu pemilihan Panglima Besar TKR yang diadakan di Yogyakarta. Saat menunggu konfirmasi, Sudirman sedang memimpin suatu serangan terhadap pasukan sekutu di Ambarawa. Keterlibatannya dalam Palagan Ambarawa membuat Sudirman mulai dikenal di masyarakat luas. Akhirnya dikonfirmasikan sebagai Panglima Besar pada tanggal 18 Desember. Setelah diangkat menjadi Panglima Besar, dalam 3 tahun berikutnya, Sudirman menyaksikan ketidakberhasilan negosiasi dengan pasukan kolonial Belanda, yaitu Persetujuan Linggarjati dan Persetujuan Renville yang mengakibatkan Indonesia harus menyerahkan wilayah yang diambil oleh Belanda pada agresi militer pertama. Ia juga menghadapi pemberontakan dari dalam negeri, termasuk suatu percobaan kudeta pada tahun 1948. Ya, itulah sedikit sejarah mengenai Jenderal Sudirman. Lima Besar Jenderal Sudirman lahir di Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916 dan beliau wafat pada tanggal 29 Januari 1950. Sejak kecil beliau dibesarkan oleh saudaranya yang menjabat sebagai camat di kota Cilacap dan beliau bersekolah di keguruan Muhammadiyah. Beliau menyelesaikan pendidikan pada tahun 1936. Setelah menyelesaikan pendidikan, beliau menjadi guru SD Muhammadiyah di Cilacap sampai dengan tahun 1944. Kemudian beliau bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Setelah Indonesia merdeka, beliau diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sampai dengan beliau wafat di tahun 1950. Untuk mengenang jasa dari Panglima Besar Jenderal Sudirman ini, pemerintah membangun Museum Jenderal Sudirman pada tahun 1977 dengan harapan untuk mengingatkan kita sebagai anak bangsa agar jangan lupa bahwa di Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Purbalingga ini telah lahir tokoh besar Panglima Besar Jenderal Sudirman. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di Museum Jenderal Sudirman ini terdapat beberapa bangunan yang akan menceritakan tentang kehidupan dari kecil atau dari lahir sampai dengan beliau mengakhiri masa perjuangannya. Dan bangunan yang pertama ini adalah rumah kelahiran dari Jenderal Sudirman, di mana rumah ini masih kelihatan sederhana, terbuat dari bilik bambu dan sampai sekarang masih dipertahankan keasliannya. Dan bangunan berikutnya ada sebuah masjid di sebelah utara bangunan rumah kediaman Jenderal Sudirman. Dan juga ada satu ruangan yang disebut dengan ruangan gerilya yang isinya adalah aksesoris tentang peralatan yang dipakai zaman kehidupan Jenderal Sudirman. Sahabat kurban, inilah Desa Bodas, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, yang disinilah telah dilahirkan tokoh besar yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman. Nah, ini salah satu replika perjuangan beliau. Ini adalah tandu, replika tandu yang dipakai oleh Panglima Jenderal Sudirman. Pada saat masa-masa perjuangan beliau dalam kondisi sakit. Namun atas perjuangan, kegigihan, kemauan, dan semangat juangnya, beliau masih tetap berjuang.
Dan pada saat berjuang ini ditandu atau kalau bahasa sini dipikul oleh anak buahnya sama-sama pejuang, dan inilah bentuk daripada tandu yang dipakai oleh Jenderal Sudirman pada waktu itu. Banyak cerita ya tentang tandu ini, banyak kenangan tentang tandu ini, nanti akan saya ceritakan selengkapnya dalam episode ini tentunya. Jangan kemana-mana. Nah, untuk berikutnya adalah ada satu legenda dan juga bukti sejarah bahwa ini adalah salah satu gamis yang sering Anda lihat di film, di gambar-gambar. Gamisnya Jenderal Sudirman yang dipakai pada saat perjuangan adalah ini. Ini adalah replika daripada gamis yang beliau pakai. Dan ini juga tongkat. Ya, ini juga replika tongkat yang sering Anda lihat di gambar, di film. Lah, ini tongkatnya bentuknya seperti ini. Ini tersimpan rapi di sini untuk supaya generasi berikutnya jangan lupa sejarah. Yuk kita kembali, kita review tempat kelahiran Jenderal Sudirman. Yuk, yang lain. Yuk kita ke dalam, kita lihat tentang rumah daripada Jenderal Sudirman pada waktu itu. Nah ini. Nah ini adalah ruang tengah dari Pak Jenderal Sudirman. Nah, para pemirsa sekalian, bahwa tokoh besar yang sangat berpengaruh itu ini dulunya dilahirkan di tempat ini. Inilah kamar di mana Jenderal Sudirman dilahirkan. Nah, ini dulu. Lah ini zaman saya kecil ini namanya ayunan zaman dulu. Ini ayunan bayi. Di mana dulu inilah tempat di mana Jenderal Sudirman dilahirkan, dan ayunan inilah yang dipakai pada saat Jenderal Sudirman lahir. Nah, ini bentuk kamarnya, bentuk aksesorisnya, ya beginilah tempatnya. Ini masih sangat sederhana, memang kehidupan beliau adalah dari kecil memang dilahirkan oleh seorang yang petani, orang petani di desa Rembang ini. Nah, ini tempat kelahiran dari Jenderal Sudirman. Nah, yang berikutnya adalah, ini adalah ruang tamu dari rumah dari Jenderal Sudirman. Nah, ini ruang tamunya, kursinya ini asli, masih asli sejak zaman dulu. Kursi ini aslinya seperti ini. Nah, ini teko ini disebutnya guci. Nah, guci ini adalah untuk air minum. Jadi air minum dituang di sini, nanti dituangkan dalam gelasnya. Ini semuanya terbuat dari tanah liat. Ya, ini masih original. Ini ruang tamunya adalah bentuknya seperti ini. Nah, ini ruang tamu dari Jenderal Sudirman, keluarga Jenderal Sudirman pada waktu itu. Nah, yang lebih unik lagi, ini juga ada balai-balai. Kalau di tempat di Purbalingga itu namanya risban. Nah, balai-balai atau risban ini adalah tempat untuk kita nyantai, tempat kita istirahat. Biasanya kalau orang sini, orang kampung, orang desa sini, kalau istirahat adalah menggunakan balai-balai ini. Ini fungsinya bisa untuk selonjoran seperti ini. Ini sangat nyaman. Walaupun sederhana, tapi ini adalah sangat nyaman. Nah, ini adalah balai-balai atau risban. Nah, ini adalah bok. Kalau bahasa Purbalingganya itu bok bayi. Nah, ini adalah tempat untuk
menyimpan bayi waktu Pak Jenderal Sudirman masih kecil. Nah, ini ditempatkan di sini. Nah, ini masih asli, kayunya juga masih asli. Nah, ini kayunya juga masih asli dari dulu sampai sekarang. Nah, ini adalah meja, ini juga dari zaman dulu sampai sekarang ini kayu dan ininya masih asli. Ini nggak tahu kayunya itu terbuat dari kayu apa. Nah, ini biasanya untuk meja makan. Meja makannya zaman dulu itu ini. Nah, ini yang unik. Ini adalah tempat kalau orang Purbalingga zaman dulu, nenek-nenek zaman dulu itu kebiasaannya kalau nenek-nenek itu nginang atau bahasa Indonesia itu nyirih. Lah nyirih ini tempatnya itu seperti ini. Nanti ada tembakau, ada kapur sirih, ada segala macam. Saya nggak tahu ininya apa, tapi ini tempatnya begini. Ini adalah tempat untuk nyirih. Nah, ini tempatnya itu seperti ini. Ini masih asli, ini masih asli zaman dulu. Nah, ini juga unik. Lah, ini adalah kalau misalnya dari bahan-bahan dari sini yang ditempatkan di sini ada segala macam itu saya kurang tahu isinya apa, dimasukin ke sini. Lah, ini dibebek begini. Nah, tuh. Dibebek sampai hancur. Baru nanti kalau sudah hancur udah menjadi satu, nah ini dipakai buat nginang. Nanti diiniin buat nginiin gigi biasanya tuh. Makanya orang sini zaman dulu gigi itu sampai umur 100 tahun di sini giginya masih utuh. Kenapa? Itu karena kebiasaan nginang ini. Ini dari nginang ini jadi giginya itu terawat sangat kuat walaupun bentuknya jadi hitam. Bentuk giginya jadi hitam tapi kuat masih sampai ratusan tahun. Nah, ini. Nah, yang berikutnya adalah ini kamar tidur. Nah, ini kamar tidur dari tokoh besar Panglima Jenderal Sudirman zaman dulu. Itu kamar tidurnya sini. Kamar tidurnya itu terbuat dari kayu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Cuma ini karena dimakan usia, ini sebagian kayunya sudah mengalami renovasi. Ini sebagian itu mengalami renovasi. Nah, kalau kayu ini masih asli ini. Ini adalah lemari yang dari zaman dulu bentuknya itu seperti ini, masih arsitek, masih bentuknya juga sederhana, tetapi memiliki nilai seni yang luar biasa. Dan kayunya juga ini kayu-kayu luar biasa, kayu-kayu pilihan. Sampai sekarang masih utuh. Nah, ini lemari dari yang dipakai oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, ini di belakang ini ada dokumen-dokumen yang merupakan cerita dari perjalanan hidup Panglima Jenderal Sudirman. Nah, ini. Sahabat Kurban dimanapun Anda berada, di Monumen Jenderal Sudirman ini juga tersimpan tentang peralatan-peralatan yang dipakai pada masa hidup Jenderal Sudirman. Di antaranya yang pertama ini adalah sepeda. Nah, sepeda-sepeda yang seperti ini sepeda yang pernah
dipakai oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses perjuangannya. Nah, ini bentuk sepedanya seperti ini. Ya, ini kalau di Jawa di Purbalingga ini namanya sepeda dames. Nah, kalau ini namanya sepeda wangkring gitu. Kalau zaman saya kecil itu namanya ini sepeda wangkring. Ini sepeda dames. Nah, nih. Nah, ini juga di sini tersimpan tentang pakaian beliau, pakaian yang pernah dipakai semasa beliau hidup. Walaupun ini replika, bukan aslinya. Tapi inilah bentuk-bentuk pakaian pakaian dinas yang pernah beliau pakai. Nah, ini termasuk ini peci kebesaran beliau. Ini peci kebesaran beliau pada saat beliau menjabat. Dan ini juga masih tersimpan, dan juga masih ada senjata yang pernah beliau pergunakan. Nih, nah ini salah satu senjata yang pernah beliau pergunakan di masa perjuangannya. Nah, ini masih tersimpan rapi di sini. Nah, ini sepatu-sepatunya. Ini ada beberapa jenis pakaian dinas, saya nggak hafal, tapi yang jelas ini adalah pakaian-pakaian dinas di masa beliau masih hidup, tentunya di masa-masa perjuangan beliau. Dan ini koleksi juga, ini masih koleksi dari keluarga. Ini koleksi dari keluarga Bapak Panglima Besar Jenderal Sudirman tentang sepeda-sepeda yang dipakai zaman dulu. Nah, ini juga salah satu kendaraan pada waktu itu. Ini kalau di bahasa Purbalingganya namanya dokar. Nah, dokar ini biasanya ditarik oleh kuda di sini. Nah, ini merupakan kendaraan tradisional di masa waktu itu, di zaman perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan termasuk untuk transportasi perjuangan juga masih menggunakan ini untuk transportasi perjuangan di masa perjuangan beliau. Nah, kalau yang di sebelah sana, ruangan sana, itu tentang replika tandu dalam bentuk yang kecil, karena tadi masih di etalase. Nah, ini dalam bentuk yang lebih besar, yang mendekati keasliannya, itu bentuknya seperti ini. Ini terbuat dari bambu. Ini bentuk replikanya seperti ini. Nah, beliau itu di sini. Dalam perjuangan itu beliau duduk di sini, ditandu, masuk hutan, keluar hutan, memimpin strategi, dan juga menginstruksikan, termasuk memberikan semangat kepada pasukan-pasukannya. Beliau itu dari sini. Sehingga timbul perjuangan yang sangat luar biasa, karena komandannya saja yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi keterbatasan fisik, beliau masih semangat untuk berjuang. Berdasarkan cerita dari para pengawal pribadinya, bahwa selama perang gerilya, Jenderal Sudirman mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Di antaranya bahwa Pangeran Jenderal Sudirman beberapa kali mengalami penyergapan dari tentara Belanda. Akan tetapi beliau selalu lolos dan tidak satu pun peluru yang mengenai tubuh beliau. Nah, hal ini sering dikaitkan dengan cerita-cerita mistik yang dikaitkan dengan keris yang sering beliau pakai di setiap saat. Nah, dianggap oleh masyarakat bahwa kejadian luar biasa ini akibat dari kekuatan dari keris yang beliau miliki. Akan tetapi yang sebenarnya bukan itu. Bukan kekuatan mistis, bukan kekuatan magic,
Akan tetapi ini semata-mata karena karomah dari Allah dan juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu jimat Jenderal Besar Sudirman? Jenderal Sudirman tersenyum. Kamu tahu jimatnya 3. Yang pertama, wudhu tidak pernah putus. Jenderal Besar Sudirman tidak pernah putus wudhunya. Sampai pada saat dia sakit, sampai saat digotong, wudhu tidak pernah putus. Yang kedua, sholat berjamaah. Karena dia adalah orang yang tak pernah tinggal sholat berjamaahnya. Sampai perang sekalipun, dia amalkan syariat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sholat khauf, sholat dalam keadaan ketakutan, disusun 2 pasukan berbaris. Itu yang diajarkan Nabi pada bala tentaranya. Nabi Muhammad menjadi imam, dan disusun baris pertama sholat, baris yang kedua memegang senjata untuk melihat kalau ada musuh datang. Selesai 2 rakaat salam, baris pertama mundur ke belakang, baris belakang maju ke depan, sholat dilaksanakan. Sampai apa kata Allah Ta'ala, wa idza kunta fihim fa aqamta lakumus shalah. Pada saat perang sekalipun kalian tetap melaksanakan sholat berjamaah. Itu diamalkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pertama, wudhu tak putus. Yang kedua, sholat berjamaah walaupun perang. Yang ketiga, cinta kepada bangsa. Namanya tidak pernah minta diabadikan. Dia tidak pernah minta dibuatkan patung besar. Tapi hari ini jasanya diabadikan, namanya disebut. Dan perlu saya tekankan bahwa Panglima Besar Jenderal Sudirman ini adalah tokoh dan guru Muhammadiyah yang tentunya jauh dari pemahaman-pemahaman klinik, pemahaman-pemahaman mistik. Dia lebih percaya, lebih menyandarkan kepada doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu klarifikasi bahwa ini sudah diklarifikasi oleh anak dan cucu beliau, bahwa apa yang terjadi dalam perjuangan itu hanya semata-mata kehendak Allah dan pertolongan Allah, bukan karena mistik. Terima kasih. Ya, saya dari SMP 3 Punggelan. 3 Punggelan. Punggelan, nggih, niki dalam rangka nopo nih? Pelantikan penggalang trap pramuka di Rembang ini sudah kami programkan, jadinya hari ini kami kesini. Trisatya. Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup. Dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Menepati dasa dharma. Turun. Begitu ucapan menepati dasa dharma, secara otomatis langsung turun. Bapak selaku pejuang di dunia pendidikan bisa memberikan satu edukasi, ya, keteladanan kepada anak-anak, melanjutkan perjuangan-perjuangan apa yang sudah digariskan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya sudah ketemu dengan salah satu tokoh pendidikan yang berusaha untuk memberikan edukasi, ya, kepada anak-anak tentang pentingnya perjuangan, tentang pentingnya sebuah visi ke depan untuk membangun bangsa yang lebih baik.